strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya, anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Nisa Sani, yang kedua Rizka Nazianti Rahman, dan yang ketiga Salmadera Fauzia. Langsung saja pada pembahasan materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salma. Sebelum kita mulai ke strategi pembelajaran, ada yang tahu nggak sih tujuan kita kenapa harus belajar strategi pembelajaran? Tujuan itu ada banyak, tapi saya ambil cuma dua doang. Yang pertama itu membantu memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan gaya belajar individunya atau peserta didiknya. Dan yang kedua itu mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran itu membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Pengertian itu strategi pembelajaran merupakan pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Jadi, strategi pembelajaran itu adalah rancangan yang telah dibuat oleh guru untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu komponen. Komponennya itu ada 5. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran terdahulu. Pada awal pembelajaran tuh, guru tuh biasanya kan akan memberikan motivasi atau pembelajaran yang sebelumnya atau gambaran tentang materi yang akan dibahas pada hari itu kan. Yang kedua itu penyampaian informasi. Guru tuh memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Guru harus secara cermat memilih dan menyusun materi yang akan dibahasnya. Yang ketiga itu partisipasi peserta didik yang berperan penting dalam pembelajaran. Jadi peserta didik juga berperan dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Terus yang keempat itu tes. Tes adalah alat yang digunakan oleh guru dalam mengukur kemampuan siswanya atau tingkat pemahaman siswanya. Tes ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu post test, yang kedua tuh yang pertama itu pre-test dan yang kedua itu post test. Apa sih yang dimaksud dengan post test? Ada tahu nggak?
Contohnya seperti apa? Kalian tahu? Olahraga, project, terus olahraga. nah, di aktivitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aktivitas fisik dan kedua itu aktivitas mental. Aktivitas fisik itu ya kayak olahraga sama project gitu kan. Terus kalau misalkan yang aktivitas mental itu kayak diskusi, tanya jawab, terus kelompok kayak gitu. Yang keempat itu individualitas. Individualitas adalah kayak keunikan masing-masing peserta didiknya dalam pembelajaran tersebut. Di dunia pembelajaran ini bukan hanya tentang belajar aja gitu ya, tapi ada juga tentang karakter, penguatan karakter, terus sifat juga gitu. Yang keempat itu integritas. Kalian tahu nggak integritas itu apa? Ya. Ada. Oke, integritas adalah sifat jujur, konsisten, dan dapat dipercaya dalam segala tindakannya. Contoh penerapan integritas dalam pembelajaran itu diskusi kelas. Diskusi kelas kan kayak menunjukkan kemampuan berpikir kritisnya sama mengeluarkan pendapatnya, kan? Terus studi kasus tuh kayak mempelajari tentang gimana sih cara untuk
dengan kehidupan dunia nyata peserta didik gitu. Nah, jadi nanti pendidik itu atau guru itu akan mendorong peserta didiknya untuk membuat hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan sehari-harinya. Contohnya kalau di matematika, misalnya guru itu memberikan dalam materi operasi hitung, guru itu memberikan soal mengenai jual beli. Kan
satu kelompok itu tuh nggak misalkan yang pintar semua, enggak. Jadi di satu kelompok itu campur untuk bisa saling bekerja sama, saling membantu mengerjakan tugas. Lalu selanjutnya ada teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai serangkaian cara, upaya, dan siasat yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal kepada para siswa. Nah, jadi teknik pembelajaran itu cara yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, kan tadi sudah dijelaskan metode. Misalkan guru itu memilih menggunakan metode problem based learning. Nah, teknik pembelajaran itu mau kayak gimana dengan memilih metode problem based learning itu. Nah, jadi teknik pembelajaran itu yaitu cara yang dilakukan guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Lalu selanjutnya itu ada macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama itu ada teknik ceramah. Kalian mungkin nggak asing ya dengan teknik ceramah. Biasanya teknik ceramah itu guru secara keseluruhan itu memberikan materi dan siswa itu diem aja gitu di tempatnya gitu. Jadi yang memberikan materi itu guru. Namun di teknik ceramah ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pasti di setiap teknik pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihan dari teknik ceramah itu pembelajaran dapat berlangsung tertib, materi dapat tersampaikan dengan jelas, dan caranya pun sederhana. Jelas, pasti kelebihan dari teknik ceramah ini pasti kalau misalkan guru yang ngejelasin pasti kalian juga akan lebih ngerti gitu ya dibanding misalkan ketika siswa yang menjelaskan. Terkadang ada juga ketika siswanya yang menjelaskan masih keliru gitu. Kalau misalkan guru yang menjelaskan kan pasti guru juga akan menjelaskan materi itu secara sederhana, sesingkat mungkin. Yang penting siswa itu dapat mengerti apa yang sedang dipelajarinya. Lalu kekurangannya itu peserta didik menjadi lebih cepat bosan, alur pembelajaran yang monoton. Nah, ketika guru itu sedang menjelaskan, siswa diam saja, pastinya kayak ngantuk, tidak mendengarkan, malah ngobrol gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu ada teknik diskusi. Nah, pastinya teknik diskusi ini wajib ada ya di setiap pembelajaran